Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini Auro Channel akan membahas tentang saham Petrosi, di mana saham ini dahulu pernah mencapai puncak kejayaannya dengan dihargai dengan harga 4.700-an. Namun setelah itu dia jatuh di harga 275, jadi sangat drastis ya turunnya, dan sekarang malah menjadi saham pilihan dari Bapak Loh Keng Hong. Di kesempatan kali ini kita akan menganalisa bagaimana historia fundamental melawan harga saham dari PT RO sendiri. Apakah fundamental ini berpengaruh pada harga saham PT RO ini? Kita akan membahasnya fundamentalnya di dalam waktu kurun 10 tahun ya. Kurun waktu 10 tahun. Dan nanti kita akan membahas dengan data-data, statistik, dan tentu saja kita sajikan dengan Excel. Nanti kawan-kawan bisa mendownload Excel itu secara gratis di kolom komentar linknya, dan please untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang, teman-teman. Nah, ini sedikit review tentang historika harga dari PT RO ini. Dia di tahun 2012 pernah mencapai harga 4.000-an, 4.500-an, dan di tahun 2016 dia pernah mencapai harga 250-an, 260-an ini sangat drastis. Ada apa di kurun waktu ini sehingga dia bisa mencapai puncak, dan ada apa di waktu ini sehingga dia harganya sangat drop sekali ya. Oke, kita langsung cek saja di slide berikutnya. Oke, sebelum kita melanjutkan, berikut saya tampilkan data-data yang akan saya gunakan untuk menganalisa saham PT RO ini selama kurun waktu 10 tahun. Ini ada di investing.com, historical data ya, baik daily maupun monthly. Ini ada laporan keuangan ya dari 2010 sampai 2020 kuartal ketiga, dan ini IDX ya. Saya melakukan konfirmasi laporan keuangan, saya saling konfirmasi aja antara laporan keuangan yang ada di website Petrosi dan di Bursa Efek, karena biasanya kadang-kadang ada sedikit revisi seperti itu, makanya kita harus saling mengkonfirmasi. Oke, kita lanjut ya ke Excel-nya langsung saja. Oke, kita sudah masuk di Excel ya. Oke, di Excel ini kita langsung mulai di tahun 2009, karena laporan keuangan paling kecil yang ditemukan adalah di tahun 2009. Langsung kita lihat di sini kawan-kawan. Saya highlight di sini, bisa dilihat ya kawan-kawan, untuk net profit dan ROE-nya itu sangat buruk sekali, 0,93% dan 1,99%. Oleh karena itu di tahun 2009 ini PT RO terkesan biasa-biasa saja dan malah cenderung memiliki performa yang kurang baik. Oleh karenanya di tahun 2009 ini emiten ini tidak ada pergerakan dari harganya seperti itu, ya kan? Tidak ada pergerakan, cuma dihargai di harga 10.000. Ini harga waktu sebelum stock split ya kawan-kawan ya. Artinya kalau di stock split kan dia harganya adalah Rp1.035 seperti itu. Oke, kita lanjut di tahun 2010 kawan-kawan. Tahun 2010 ini adalah di tahun-tahun keemasan dari PT RO ini, di mana dari net profit 0%,
menjadi 22%, dan ROE-nya juga mengalami kenaikan yang signifikan, 35%. Cukup besar sekali ya kawan-kawan. Karena di bursa sendiri sangat jarang ada ROE di atas 30% ini kawan-kawan. Makanya di tahun 2010 ini harga mulai diangkat karena para investor sudah melirik PTRO ini memiliki profitabilitas yang cukup tinggi, apalagi disusul dengan penurunan dari nilai utangnya seperti itu. Utangnya jadi turun ya kawan-kawan ya. Berarti NPM atau net profitnya berhasil dinaikkan, tapi utangnya semakin diturunkan. Ini calon-calon emiten yang akan meledak seperti itu waktu itu ya kawan-kawan ya. Masuk ke tahun 2011, untuk profitabilitas ROE masih cukup bagus, namun di sini debt equity malah menjadi naik. Nah, di sini menjadi naik, dan di tahun 2011 ini ada stock split ya kawan-kawan ya. Jadi perbandingannya 1:10, di mana awalnya jadi 100 juta menjadi 1 miliar lembar saham. Nah, ini kalau kita membandingkan tidak bisa 26.000 dengan 3.600 ya kawan-kawan. Artinya ini awalnya 2.000, berarti 26.000 bagi 10, 2.600 dengan 3.600 seperti itu. Nah, dari 2011 ini harga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya kawan-kawan. Dari PBV 1 menjadi PBV 2,5 kali. Nah, cukup logis karena ROE dan net profitnya cukup bagus ini selama 22 tahun terakhir 2010 dan 2011. Namun yang perlu dicermati waktu itu utang malah semakin naik. Nah, ini menjadi warning ini ya kawan-kawan dari para investor waktu itu. Nah, masuk di tahun 2012 profitabilitasnya semakin turun ini. Net profitnya menjadi 12%. Artinya dari 19, 22, 19, 12 malah makin mengalami penurunan. Dan anomali dengan itu adalah nilai utangnya mana ini? Nah, nilai utangnya malah naik nih dari 0,84 kali menjadi 1,3 kali menjadi 1,8 kali. Ini kenaikan yang cukup signifikan ya kawan-kawan. Nah, oleh karena ya di tahun 2012 ini market menghargainya sangat pesimis kawan-kawan. Jadi harganya jatuh di harga Rp1.320. Artinya PBV-nya juga sangat-sangat murah di bawah 1 ya kawan-kawan. Sangat drop sekali kan. Ini bukan suatu pesimisme dari investor ya kawan-kawan. Dia mengalami penurunan net profit, malah utangnya semakin naik. Oke, kita lanjut di tahun 2013. Di tahun 2013 ini semakin parah lagi kawan-kawan, semakin parah lagi. Net profitnya hanya 4%. Nah, ketika net profit 4% ini, tapi malah debt equity-nya semakin bisa ditekan, diturunkan. Nah, di tahun 2013 ini ada dengan PBV 0,48 ini menjadi peluang nih. Nah, Pak Lok Keng Hong melihat emiten ini berpotensi ya kawan-kawan. Dia masih memiliki revenue walaupun net profitnya sangat kecil. Tapi Pak Lok Keng Hong ini yakin dengan manajemennya sehingga dia langsung memasuk ke saham itu dengan persentase 7,92% ya kawan-kawan. Nah, ini pertama kali Pak Lok Keng Hong itu berinvestasi di PTRO ini dengan persentase 1,92% di tahun 2013. Nah, kayak kawan-kawan ya, berarti tahun 2013 ini juga harganya semakin turun. Ya, karena terjadi pesimisme pasar, ROE-nya profitabilitasnya turun, ROE-nya turun. Nah, ini pasar sangat pesimis sekali, sangat worried dengan saham PTRO ini, tapi Pak Lok Keng Hong di tengah pesimisme ini dia malah optimis dengan perusahaan ini karena dia sangat dihargai cukup murah waktu itu. Oke, kita lanjut di tahun 2014. Di tahun 2014 ini tahun-tahun yang cukup memprihatinkan juga dari PTRO ini. Net profitnya hanya 0,6% ya kawan-kawan.
lebih buruk daripada tahun 2009 ini, cuma 0,93%, dan ROE-nya juga cukup kecil sekali. Akhirnya harga juga lebih drop lagi di harga Rp925, PBV-nya di angka 0,39. Ya kawan-kawan, PBV bisa menghitung ya kawan-kawan, book value-nya ini dibagi harga penutupan. Nanti kawan-kawan bisa mendownload Excel ini juga di kolom komentar, silakan saja kalau berminat untuk belajar maupun menganalisa sendiri. Nah, di tahun 2014 ini dengan penurunan saham yang cukup signifikan ini, Pak Lokeng malah menambah kepemilikannya menjadi 10,21%, kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Dia melihat rasio utangnya berhasil ditekan, kawan-kawan. Rasio utangnya berhasil ditekan, walaupun profitabilitasnya kecil, tapi dia mampu menekan utangnya. Nah, di sini ada current ratio, dan quick ratio-nya juga masih sehat dia ya. Jadi ya, dengan kondisi sekarang ini dia masih mampu untuk membayar utang gitu. Jadi dia masih kemampuan bayar utangnya masih cukup bagus. Di tahun ini Lokeng Hong malah menambah kepemilikannya jadi 10%. Kita lanjut di tahun 2015. Nah, tahun 2015 ini menjadi tahun-tahun yang paling kelamnya dari saham PTRO ini ya kan. Dia nggak untung, malah rugi ya kan. Rugi 6%. Nah, karena rugi ini ya wes, harganya semakin drop ini. Semakin pesimis ini investor pada saham ini. Nah, harganya semakin drop. Oke, di harga 290 ini sangat drop ya kawan-kawan. PBV-nya mencapai 0,12 kali. Kita lanjut di tahun 2016. Di tahun 2016 juga ada kerugian ya kawan-kawan, tapi kerugiannya bisa lebih ditekan, jadi minus 6%, ditekan jadi minus 3%, seperti itu. Artinya ada kenaikan lah ya, dari sebelumnya rugi yang 6% jadi minus 3%. Nah, di sini harga juga bisa dinaikkan kawan-kawan ya. Di sini harga dinaikkan jadi 0,3 kali PBV, dari 290 menjadi 720. Nah, di tahun 2016 ini muncul lagi optimisme dari Pak Lokeng Hong. Akhirnya dia menambah kepemilikannya menjadi 11,44% ya kawan-kawan ya. Nah, di 2 tahun ini PTRO tidak membagikan dividen, ya otomatis ya kawan-kawan, karena dia rugi, apa yang nggak mau dibagi, seperti itu. Kita lanjut di tahun 2017. Nah, di tahun 2017 ini udah mulai profit kawan-kawan, udah mulai profit. Nah, udah mulai profit, dan harganya pun semakin naik seperti itu di tahun 2017 ini. Nah, ini selain itu di tahun 2017 dan 2018 ini ada tren kenaikan harga batu bara juga ya kawan-kawan. Jadi sangat-sangat mendukung dari profitabilitasnya PTRO ini. Oke, di tahun 2017 ini juga menambah optimisme dari Lokeng Hong ya, karena dia mampu dari rugi menjadi untung. Lokeng Hong menambah kepemilikannya menjadi 11,7%, seperti itu. Kita lanjut saja di tahun 2018. Nah, di tahun 2018 ini lagi-lagi PTRO mampu menambah profitabilitasnya dari 3% jadi 4% ya. ROE-nya juga semakin menambah ya, jadi 12%. Nah, di sini juga harga lebih baik dari harga sebelumnya karena optimisme pasar juga ya kawan-kawan. Diangkat, walaupun harga naik, tapi PBV-nya tetap kecil karena ekuitasnya juga ikutan naik cukup signifikan kawan-kawan ya. Nah, di sini Pak Lokeng Hong juga kembali menambah kepemilikannya menjadi 13,43%. Ini cukup sangat optimis dari Pak Lokeng Hong ini,
mengingat dari 11% menjadi 13% kawan-kawan ya. Nah, tapi yang cukup disayangkan di tahun 2018 ini ada kenaikan utang ya kawan-kawan ya, ada kenaikan utang yang kemungkinan di tahun 2018 ini ada akan melakukan ekspansi karena harga batubara pada waktu itu adalah mencapai puncak-puncaknya. Di tahun 2019 kawan-kawan memang sekitar 2019, nah ini profitabilitasnya juga semakin naik lagi. Nah, ROE juga dinaikkan lagi ya kawan-kawan, menjadi lebih bagus 14%. Kembali di sini harga turun di sini ya kawan-kawan, harga turun tapi masih cukup bagus, tidak terlalu signifikan turunnya. Nah di sini Pak Loh Keng Hong juga masih menambah kepemilikannya karena ROE naik, profitabilitas naik, tapi harganya masih murah. Nah, akhirnya Pak Loh Keng Hong ini mau menambah lagi, jadi 14%, seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja di tahun 2020 ya. Tahun 2020 ini, Nah, tahun 2020 ini sebenarnya kita tidak bisa terlalu menjustifikasi karena 2020 ini tahun-tahun pandemi ya kawan-kawan. Tapi di sini PT RO masih cukup bagus dalam mempertahankan net profit marginnya. Artinya net profit itu kan revenue dibagi net profit dibagi revenue ya. Jadi artinya dia masih mampu untuk mempertahankan beban-beban keuangannya, beban-beban operasionalnya sehingga net profitnya masih cukup tinggi di atas 5% seperti itu. Untuk ROE sudah pasti menjadi turun karena revenue-nya pun turun seperti itu. Tapi di sini Pak Loh Keng Hong kembali menambah kepemilikannya menjadi 15% ya kawan-kawan, 15%. Cukup optimis Pak Loh Keng Hong ini terhadap emiten ini, mungkin karena dia mampu mempertahankan net profit marginnya, serta rasio utangnya juga berhasil kembali diturunkan di harga di 1,3 kali dari ekuitas, seperti itu. Debt equity ratio ya, total liabilitas dibagi dari ekuitas, seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke selanjutnya, kita masuk ke ini profitabilitasnya. Nah, ini kita highlight di net profit dan harga. Jadi ini arahnya ke sini ya, dari tahun kecil ke tahun besar. Kalau ini kan dari tahun kecil sini, tahun besarnya sini. Jadi kita lihat di sini ya kawan-kawan, ketika profitnya ini naik, harga juga cenderung naik seperti itu. Naik. Namun ketika turun, harga pun ikut turun, apalagi kalau sedang merugi, dia menjadi drop. Nah, ketika profitabilitasnya kembali naik, harga kembali naik juga seperti itu. Oleh karenanya kesimpulannya PT RO ini sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh rasio profitabilitas serta rasio utangnya juga. Ketika rasio profitabilitasnya berhasil dinaikkan dan utangnya semakin diturunkan, harganya kan malah cenderung semakin naik ya. Ketika profitabilitasnya turun, utangnya malah naik, harganya semakin drop seperti itu. Makanya analisa fundamental ini sangat penting untuk menilai suatu perusahaan ya kawan-kawan. Perusahaan bagus atau tidak untuk investasi ke depan. Dan dilihat dari nilai PBV-nya juga, harganya itu masih di bawah 1. Ini harga yang sangat disukai oleh Pak Loh Keng Hong, di mana Pak Loh Keng Hong ini selalu membeli harga di bawah harga intrinsiknya, harga book value-nya, di bawah 1 kali PBV seperti itu. Oke, cukup sekian ya kawan-kawan pembahasan tentang PT RO. Mohon feedback untuk like, share maupun subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Dan untuk Excel-nya sekali lagi saya share di kolom komentar. Silakan kawan-kawan untuk mengkopinya, untuk mendownloadnya, untuk mempelajarinya, sehingga kawan-kawan pun juga bisa belajar teredukasi tentang analisa fundamental. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.